Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anjani, NIM 220208502030, kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah IKK Sosiologi Keluarga dengan dosen pengampu yaitu Dr. Syamsida MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perselingkuhan. Apa itu perselingkuhan? Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Walaupun demikian, pengertian berselingkuh dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya. Pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran. Perselingkuhan dapat diartikan zina bila terjadi hubungan intim antara pelaku perselingkuhan tersebut. Debbie Layton Toll, seorang psikolog pada tahun 1998, meneliti alasan-alasan mengapa perselingkuhan terjadi pada pasangan yang telah sekian lama menikah. Menurut Debbie, biasanya orang memakai alasan mengapa dirinya berselingkuh adalah karena pertama, merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan, kedua, adanya kekosongan emosional dalam kehidupan pasangan tersebut, ketiga, problem pribadi di masa lalu, keempat, kebutuhan untuk mencari variasi dalam kehidupan seksual, kelima, sulit untuk menahan godaan, marah terhadap pasangan, tidak lagi bisa mencintai pasangan, kecanduan alkohol ataupun obat-obatan, seringnya hidup berpisah lokasi, dan dorongan untuk membuat pasangan cemburu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal merupakan faktor dari dalam yang mendorong terjadinya perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian sekalipun dan memang harus sangat dihindari. Faktor internal penyebab terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga ada 5. Yang pertama, tipisnya nilai agama. Agama telah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya urusan rumah tangga. Apa saja yang diperintahkan serta apa saja yang dilarang semestinya akan ditaati oleh mereka yang memiliki kadar keimanan tinggi. Dalam agama manapun, perselingkuhan adalah hal yang dilarang sehingga bagi mereka yang memegang teguh agama tidak akan melakukannya, dan sebaliknya memiliki cara menjaga rumah tangga yang baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak mempunyai pondasi agama yang kuat, maka akan semakin mudah baginya untuk berselingkuh. Kedua yaitu miskin komitmen. Komitmen menjadi salah satu modal utama dalam membangun sebuah hubungan ataupun pernikahan. Meski tidak memiliki pengetahuan agama yang tinggi, seseorang dengan komitmen besar akan tetap setia terhadap pasangannya apapun yang terjadi. Sedangkan bagi mereka yang miskin komitmen, bertahan dengan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya bukanlah pilihan terbaik. Ketiga, munculnya kebosanan. Timbulnya perasaan bosan merupakan sifat yang wajar dalam diri manusia, termasuk juga munculnya kejenuhan terhadap pasangan. Hal ini hampir dipastikan tidak akan dapat dihindari terjadi dalam hubungan suami istri, dan sebaliknya ada juga yang mengalah dan mencari cara menjaga hubungan masing-masing. Atau berkurangnya rasa cinta kepada pasangan. Perasaan memang suatu hal yang tidak dapat dikendalikan. Tanpa perlu adanya alasan, hati seseorang akan mudah sekali terbolak-balik. Kelima atau yang terakhir yaitu merasa pasangan tidak sesuai harapan. Bagi mereka yang menikah dengan jalan perjodohan maupun yang tidak begitu mengenal dengan baik ketika masa penjajakan, maka hal ini akan rentan sekali terjadi. Perasaan kecewa yang berlebihan mengenai kekurangan pasangan yang baru diketahuinya ini membuat ia merasa dibohongi, sehingga seringkali mereka mencari pelarian dengan berselingkuh. Kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor dari luar yang menjadi penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga dan sangat lebih rentan karena banyak sekali pengaruh dari luar yang menjadi penyebab perselingkuhan yang harus dihindari. Ada 11 faktor eksternal. Pertama, sering menghabiskan waktu dengan partner kerja lawan jenis. Tresno jalaran soko kulino, pepatah Jawa satu ini seringkali terjadi pada dua orang muda-mudi yang sering berinteraksi atau menjalani kebersamaan dalam waktu yang lama. Mereka bahkan tidak menutup kemungkinan meski ia telah bersuami atau beristri. Kedua, adanya godaan wanita atau pria lain. Bagi Anda yang memiliki pasangan yang rupawan terlebih dengan karir yang baik, maka akan lebih baik jika lebih menjalin keterbukaan serta melakukan pengawasan. Karena meski pasangan Anda termasuk orang yang setia atau berkomitmen, tetapi tetap saja tidak jarang menjadi sasaran wanita atau pria lain untuk berusaha mendapatkannya. Mereka bisa melakukan berbagai cara agar pasangan Anda menjadi miliknya. Ketiga, perbedaan prinsip hidup. Prinsip menentukan bagaimana seseorang memandang atau menyelesaikan masalah, sehingga perbedaan prinsip hidup termasuk di dalamnya agama, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya.
Jika tidak disertai dengan rasa toleransi yang tinggi, akan membuat seseorang merasa tidak cocok dengan pasangannya. Hal ini juga membuat seseorang mendatangi orang lain meski untuk sekedar bertukar pikiran, dan bisa saja ia tertarik dengan wanita atau pria lain yang sepaham dengannya. Keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga seringkali menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan. Ketika dalam rumah tangga terjadi kesulitan ekonomi, maka bagi mereka yang tidak memiliki pondasi moral yang baik, maka dapat menjadi salah satu penyebab dalam perselingkuhan. Mereka akan berusaha mencari orang lain yang dapat memberinya uang meski harus dengan berselingkuh. Selain dipicu oleh kesulitan ekonomi, perselingkuhan juga banyak dilakukan oleh orang yang sudah sangat sejahtera dalam finansial. Dengan memiliki harta berlimpah, maka godaan untuk memenuhi segala apa yang ia kehendaki akan semakin besar, termasuk berselingkuh. Kelima, adanya kekerasan. Meski kekerasan dalam rumah tangga sudah dilarang dan dipidanakan, namun masih banyak pihak-pihak yang masih saja mempraktikannya. Misalnya, seorang istri yang sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Maka, ia akan berusaha mencari perlindungan atau sekedar mencari teman curhat kepada orang lain. Dalam hal ini, berselingkuh bisa menjadi pilihannya. Keenam, yaitu permasalahan keturunan. Memiliki anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya adalah salah satu tujuan membangun rumah tangga. Namun sayangnya, banyak juga pasangan yang meski sudah lama menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Entah karena kemandulan, adanya penyakit tertentu, atau memang belum diizinkan Tuhan untuk mempunyai anak. Jika permasalahan ini tidak disertai dengan kesabaran bagi masing-masing pasangan, dengan mencari cara menghadapi masalah dalam keluarga, maka selingkuh atau terang-terangan bermaksud menikah lagi bisa saja menjadi jalan pintas untuk mempunyai keturunan. Ketujuh, hubungan tidak harmonis. Karena kesibukan masing-masing seringkali menyebabkan berkurangnya perhatian dari seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Komunikasi pun terkadang menjadi tidak lancar sehingga keterbukaan menjadi berkurang. Jika hal ini dibiarkan, maka akan membuat pasangan menjadi tidak nyaman dan mencari orang lain yang dapat memberinya perhatian dan bisa menjadi penyebab pria selingkuh dari istrinya. 8. Permasalahan seksual. Selain menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan rumah tangga, kepuasan dalam hubungan seksual juga menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga seseorang. Sehingga jika dalam faktor seksual terjadi permasalahan, baik akibat hilangnya keperawanan, terjadinya kejenuhan maupun kelainan seksual, maka ketika hal ini tidak segera diselesaikan, bisa jadi akan menimbulkan niat melakukan perselingkuhan. 9. Hadirnya mantan. Meski sudah berstatus menikah, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk jatuh cinta kembali kepada mantan pacarnya atau orang yang dahulu pernah ia cintai. Terlebih, jika orang yang ia sukai muncul kembali ketika ia sedang mengalami permasalahan dengan pasangannya. Pada saat-saat seperti ini, biasanya ia akan kembali mengingat dan merindukan kenangan-kenangan lama serta membandingkan dengan kekurangan pasangannya, sehingga muncul keinginan untuk sekedar bertemu yang dapat berlanjut menjalin hubungan khusus. 10. Hubungan jarak jauh. Pekerjaan seringkali membuat sepasang suami istri bersedia untuk berpisah tempat tinggal dan mempercayakan hubungan jarak jauh atau disebut dengan hubungan LDR. Pada orang-orang yang tidak mempunyai komitmen serta keimanan yang kuat, maka hal ini sangat beresiko untuk melakukan perselingkuhan karena tidak adanya pengawasan langsung dari pasangan. Bisa jadi karena ia merasa kesepian, butuh teman curhat, haus perhatian, atau terdorong kebutuhan seksual. Yang terakhir yaitu balas dendam. Setelah mengetahui pasangannya berselingkuh, maka akan berbeda-beda respon dari seseorang untuk menyelesaikannya, mulai dari langsung melabrak sang selingkuhan, meluapkan kekecewaan kepada pasangan, mengajukan perceraian, membicarakannya baik-baik, bahkan ada juga yang mencari selingkuhan untuk membalas. Dampak-dampak dari perselingkuhan yaitu pertama, menimbulkan konflik, kedua, menghilangkan rasa percaya, ketiga, merusak jalinan kasih sayang, keempat, berdosa, dan kelima, menyebabkan perceraian. Selanjutnya yaitu cara atau tips mencegah perselingkuhan dalam rumah tangga. Pertama, menjalankan peran dalam rumah tangga, menjaga penampilan, memberikan perhatian lebih, selalu memberikan dukungan, dan mengulang kembali masa pacaran. Itulah tadi pembahasan mengenai perselingkuhan yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan yaitu, dalam membina satu rumah tangga bukanlah satu hal yang mudah atau bukan menjadi satu hal yang dijalankan karena adanya pernikahan. Tetapi di dalam membina satu rumah tangga perlu adanya yang namanya komitmen. Komitmen yang dibuat bukan menjadi satu alasan biasa tetapi benar-benar komitmen yang berasal atau bersumber dari hati dan berdasarkan pada kehendak Tuhan. Harmonisnya satu rumah tangga atau rukunnya satu keluarga akan terjadi apabila keluarga selalu
Keluarga tersebut saling terbuka, saling menerima, dan saling memahami serta adanya kejujuran. Perselingkuhan terjadi dalam satu keluarga atau rusaknya satu rumah tangga adalah karena hadirnya mantan, kurangnya keharmonisan, tidak ada keturunan, hubungan seksual ataupun karena hal-hal lain yang menjadi alasan untuk berselingkuh.